Selamat siang saudara-saudara. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan abdomen atau pemeriksaan perut. Pemeriksaan abdomen tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada organ-organ di dalam perut. Pemeriksaan abdomen ini ada 4 tahap. Urutannya terdiri dari yang pertama inspeksi, yang kedua auskultasi, yang ketiga perkusi, dan yang keempat palpasi. Hal-hal yang harus dilakukan pada pemeriksaan abdomen, pasien kita persilakan untuk berbaring, kemudian kita persilakan untuk membuka baju sehingga seluruh permukaan perut kelihatan. Adapun alat yang dipakai untuk pemeriksaan abdomen adalah stetoskop untuk mengetahui gerakan peristaltik usus, midline atau meteran untuk mengetahui panjang, batas atas, dan bawah hepat. Sebelum melakukan pemeriksaan abdomen, saudara-saudara harus melakukan orientasi kepada pasien, menyebut nama kita, kemudian menanyakan nama pasien, tujuan pemeriksaan, kemudian menjaga privasi pasien. Pak, selamat siang, Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Surya. Iya. Bapak siapa, Pak? Pak Yuli. Baik, Pak Yuli. Nanti saya mau periksa perut Bapak. Iya. Ya, ada kelainan atau tidak. Iya. Dengan cara dilihat menggunakan stetoskop, mengetuk-ngetuk dan meraba-raba. Kira-kira nanti butuh waktu 7 menit, Pak. Ya, Bapak kemudian jangan khawatir. Semua hal yang bersifat rahasia akan kita jaga. Gimana, Pak? Bisa kita mulai? Iya. Saudara-saudara, pada pemeriksaan perut, pada tahap pertama inspeksi, yaitu melakukan pengamatan atau observasi pada perut yang dinilai bentuk perut simetris atau tidak, ada tidaknya tanda-tanda peradangan pada umbilikus atau pusar, ada tidaknya jaringan sikatrik atau jaringan parut, ada tidaknya pelebaran pembuluh darah atau spider nepi, ada tidaknya perut dalam keadaan tegang. Saudara-saudara, langkah pertama kita persilakan pasien untuk membuka baju. Pak Yuli, tolong segera dibuka bajunya. Iya. Saudara-saudara, pada pemeriksaan abdomen sebelum tahap inspeksi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pada perut dibagi menjadi 4 kuadran yang dipotong oleh garis imajiner yang tegak lurus memotong pada umbilikus. Dari sini garis vertikal, kemudian ini garis yang mendatar. Yang ini namanya kuadran kanan atas. Menunjukkan di dalamnya ada organ hepar atau hati, sebagian kolon ascendent, sebagian kolon transversum. Kemudian yang ini kiri atas menunjukkan adanya lambung, kolon transversum, lien, dan kolon descendant. Kemudian yang ini menunjukkan kanan bawah, ya, ada ilium, sebagian kolon ascendant. Kemudian yang ini menunjukkan
kuadran kiri bawah. Sebagian menunjukkan adanya kolon descendant rectum sigmoid. Setelah mengetahui kuadran pada perut, kita melakukan pemeriksaan tahap inspeksi, yaitu untuk mengetahui bentuk perut simetris atau tidak, ada tidaknya peradangan pada umbilikus. Kalau meradang itu warnanya menunjukkan kemerahan. Ada tidaknya jaringan parut atau sikatrik. Ada tidaknya pelebaran pembuluh darah atau spider nepi. Kemudian perut dalam keadaan tegang atau tidak. Kemudian pada di bawah prosesus pedius agak sebelah kiri nampak pulsasi aorta abdominalis atau tidak. Saudara-saudara, setelah melakukan tahap inspeksi, kemudian kita melanjutkan pada tahap kedua, yaitu pemeriksaan auskultasi, yaitu dengan menggunakan stetoskop. Ya, kita mengetahui pada stetoskop ada bagian diafragma dan bel. Nanti kita menggunakan bagian diafragmanya. Tujuan dengan pemeriksaan auskultasi dengan stetoskop ini adalah untuk mengetahui frekuensi gerakan usus atau peristaltik usus, kemudian ada tidaknya gangguan vaskuler atau pembuluh darah. Gangguan vaskuler ini bisa kita ketahui dengan meletakkan stetoskop pada pulsasi aorta abdominalisnya. Kalau terdengar bising sistolik diastolik, itu menandakan adanya gangguan pada arteri renalis, yaitu ada stenosis. Ini biasanya pada penderita hipertensi yang sudah lanjut usia. Ya, pemeriksaan auskultasi kita lakukan pertama secara sistematis, yaitu di bawah prosesus pedius. Di sini kita biasanya mendengarkan juga suara jantung. Kalau ada bising sistolik diastolik, tadi menandakan adanya gangguan pada arteri renalis. Kemudian kuadran kanan atas, tengah, kiri atas, kemudian kanan bawah, tengah, kiri bawah. Pada saat kita mendengarkan, misalkan di kuadran kanan atas, dalam 1 menit kita mendengarkan frekuensi gerakan usus normalnya 5-35 kali per menit. Umumnya suara yang didengarkan itu seperti gerakan air yang mengalir. Saudara-saudara, kemudian setelah tahap kedua auskultasi, kita melanjutkan pada tahap ketiga, yaitu perkusi. Sebelum melakukan perkusi, kita menggosok atau mengusap kedua telapak tangan kita agar nanti suhu tangan dengan perut pasien sama. Dari perkusi ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pembesaran organ, batas-batas organ, dan ada tidaknya cairan atau asites. Cara melakukan perkusi, telapak tangan kiri itu ditempel pada perut, yaitu hanya salah satu jari, umumnya jari tengah atau jari manis, tidak menempel semuanya. Kemudian jari telunjuk, jari manis kanan mengetuk
pada jari manis atau jari telunjuk kiri pada bagian tengahnya dengan posisi tegak lurus. Ya. Saudara-saudara, langkah pertama perkusi yaitu orientasi abdomen. Kita perkusi dari bawah processus medius, kemudian ke kuadran kanan atas, tengah, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Pada daerah yang tidak ada organnya itu akan menghasilkan suara yang namanya timpani seperti ini. Nah, pada daerah yang ada organnya nanti akan dapatkan suara redup atau peka karena ada organ atau ada cairan. Melakukan orientasi pada abdomen dengan perkusi. Langkah berikutnya kita menentukan batas atas dan bawah organ hepar. Batas atas kita perkusi sejajar dengan mid clavicula atau satu jari medial dari papilla mamae. Kemudian kita perkusi dari SIC1 dari suara sonor sampai suara redup. Itu merupakan batas atas dari hepar. Normalnya pada spasium intercostalis ke-6. Sonor, redup. Nah, ini suara redup ini menunjukkan bahwa di dalamnya ada organ, yaitu ini hepar. Jadi ini normal, itu pada spasium intercostalis ke-6. Kemudian batas bawah sejajar dengan mid clavicula, yaitu dari bawah ke atas. Perkusinya kira-kira sejajar dengan umbilicus, timpani, 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 timpani. Ya, aduh. Nah, kemudian batas atas dan bawah tadi kita ukur dengan midline. Ini normal karena batas normalnya 6 sampai 12 cm. Tahap berikutnya pada pemeriksaan perkusi yaitu untuk menilai ada tidaknya pembesaran organ limfe atau lien. Kita mengetuk anterior dari linea axillaris, yaitu dimulai dari SIC4 ya, ke bawah medial. Karena kalau lien membesar itu ke arah atas atau kranial, kemudian ke bawah tengah, sehingga kita memperkusinya dari atas ke bawah tengah. Kalau nanti pada saat perkusi itu redup dari atas tengah, ini menunjukkan adanya pembesaran lien. Kalau atas sonor, bawahnya timpani, ini menunjukkan bahwa tidak ada pembesaran lien. Nah, bukan sonor, timpani. Berarti dia dalam keadaan normal, tidak ada pembesaran. Kalau
kita curiga ada pembesaran lien, untuk menghindari positif palsu, kita sarankan pasien nanti tarik napas, kemudian tahan. Setelah itu kita ketuk pada posisi tadi dengan cepat. Kalau tidak ada perubahan suara, berarti positif ada pembesaran lien. Kalau ada perubahan suara, berarti tidak ada pembesaran lien. Ini misalkan tadi kita curiga ada pembesaran lien, suaranya redup. Kemudian kita sarankan pasien untuk tarik nafas. Tarik nafas, Mas Yuli. Tahan. Ya. Jadi kalau tidak ada perubahan suara, berarti tidak ada pembesaran lien. Langkah selanjutnya pada pemeriksaan perkusi, kita menilai ada tidaknya cairan atau asites. Untuk menilai ada tidaknya cairan atau asites, ini ada dua teknik. Yang pertama dengan teknik undulasi. Teknik undulasi ini adalah sebagai berikut. Pasien kita suruh kedua telapak tangan ditempelkan di atas umbilikus, kemudian jari-jari telapak tangan kiri menempel pada pinggang kiri, jari telunjuk tangan kanan menyentil perut sebelah kanan. Positif kalau jari-jari tangan sebelah kiri terasa terdorong oleh cairan. Ya. Kedua, yaitu yang dinamakan dengan teknik redup beralih atau pekak beralih. Kita mengetuk dari medial sejajar dengan umbilikus ke arah lateral. Kalau nanti ada perubahan suara redup, kita tandai. Kemudian pasien disuruh miring ke sebelah kiri. Kemudian kita perkusi lagi dari batas redup tadi ke arah bawah. Kalau ada perubahan suara, itu menunjukkan adanya cairan atau asites. Kita contohkan. Timpani. Nah, misalkan di sini redup, kemudian pasien kita sarankan miring ke sebelah kiri 45 derajat. Kemudian kita mengetuk dari batas yang kita anggap redup tadi ke bawah sampai ke arah redup. Kita tahu bahwa cairan sifatnya menuju ke bagian yang rendah, sehingga karena miring pengaruh gaya gravitasi, cairan akan menuju ke bagian yang rendah, sehingga yang di sini tadinya redup ini menjadi timpani. Redupnya berpindah ke arah bawah. Nah, ini yang dinamakan teknik redup beralih atau pekak beralih. Saudara-saudara, selanjutnya tahap keempat yaitu palpasi. Palpasi pada perut tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya pembesaran organ, ada tidaknya nyeri tekan. Adapun langkah-langkah palpasi, pertama yaitu orientasi abdomen dulu dengan seluruh telapak tangan, yaitu pada bagian ujung jari-jari diletakkan pada kuadran kanan atas, kemudian melingkar searah jarum jam dengan menekan secara ringan. Pada saat menekan ini kita merasakan ada tidaknya massa atau besaran organ, kemudian ada tidaknya nyeri tekan. Dengan menanyakan pada pasien, terasa sakit enggak? Ya, sambil melihat ekspresi pasien. Langkah berikut pada palpasi yaitu penilaian
atau palpasi organ hepar. Tangan kiri berada di belakang arcus costa, kemudian tangan kanan sejajar musculus rectus di bawah arcus costa, ya, pada kuadran kanan atas. Kemudian pasien disarankan tarik napas, masuk, lepas, ya, normal, tidak teraba. Kemudian palpasi liem, tangan kanan berada di belakang arcus costa, tangan kiri berada pada posisi miring di kuadran kiri atas. Tarik napas, lepas, normal, tidak teraba. Kemudian menilai ada tidaknya pembesaran pada ginjal kanan, yaitu tangan kiri berada pada costa 12, tangan kanan sejajar dengan umbilikus. Kemudian pasien sudah tarik napas, ya, lepas, normal, tidak teraba. Untuk ginjal kiri, tangan kanan di belakang pada costa 12, tangan kiri di sekitar kuadran kiri atas dan kiri bawah. Kemudian pasien sudah tarik napas, ya, lepas, ya, normal, tidak teraba. Kemudian kita pada palpasi juga menilai pulsasi aorta abdominalis. Kedua jari manis ditempatkan di bawah processus medius, kemudian merasakan adanya denyut pulsasi aorta. Normal itu berada di bawah PX sebelah kiri. Ya. Saudara-saudara, tahap terakhir tentunya tahap terminasi, yaitu menjelaskan hasil pemeriksaan, menanyakan respon pasien, dan menjanjikan kontrak waktu berikutnya. Jadi setelah kita periksa di organ-organ perutnya dalam keadaan normal, tidak ada cairan, bagaimana perasaannya Pak Yuli setelah kita periksa? Alhamdulillah, tidak apa-apa. Saya merasa senang jika tidak ada kelainan. Baik Bapak Yuli, nanti 2 jam lagi nanti ada perawat yang datang untuk membawa obat, ya, dan menanyakan keluar-keluar berikutnya, ya. Silakan nanti sampaikan pada perawatnya. Baik Pak Yuli, sampai itu dulu. Terima kasih dokter. Tahap dokumentasi, jangan lupa kita mencatat hasil pemeriksaan pada status pasien. Demikianlah saudara-saudara video keterampilan pemeriksaan abdomen. Semoga bermanfaat. Selamat bekerja dan selamat siang.